Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenia Avelia. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum Lab 14, yaitu Smart Environment Client Application, sesuai user stories yang diberikan. Nah, pada Lab 14 ini, kita dikasih user stories. Nih, user stories. Nah, user storiesnya ada pada link ini. Nah, ini. Ini adalah user stories, ini user stories 1, yaitu fresh database dan auto sending. Pertama, saya melakukan pengujian fresh database. Sini, kita klik ini. Nah, di sini saya menghapus database terlebih dahulu, kemudian menjalankan server flex. Database dan data awal akan dibuat otomatis melalui fungsi create all dan set database. Di sini kita hapus dulu. Lalu setelah itu kita jalankan Python app 25782011.py. Gak bisa. Sini emang oh ya. Sini kalau sudah muncul running berarti server sudah siap dijalankan. Selanjutnya saya akan membuka terminal dari client. 25782011.py. Oke, di sini sudah berhasil. Kita buat seperti ini. Setelah itu selanjutnya adalah ini US2, yaitu login gagal, melakukan akses akun tidak terdaftar, menjalankan client app, lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Oke, di sini kita sudah menjalankan client dan app. Lalu di sini kita suruh login menggunakan username yang salah. Misalnya admin 123, passwordnya admin lab. Nah, login gagal, username tidak ditemukan. Ini yang untuk Oke, jadi login gagal, username tidak ditemukan. Ini untuk user stories 2. Selanjutnya yaitu user stories 3. Login sukses dan token saving viewer role. Nah, yang user stories 3 ini saya akan login di viewer. Oke, login berhasil dan role-nya adalah viewer. Sini role-nya, nah ini viewer. Login menggunakan akun viewer, hasil sending database-nya. Lalu ada user stories nomor 4, yaitu hak akses data akun viewer. Oke, setelah kita jalankan di menu viewer, di sini ada menunya nih. Yang pertama ada view all nodes, yang ke-6 ada view node elementary, yang ke-8 ada logout. Jadi di sini saya memilih viewer yang dapat melihat daftar node yang tersedia, yaitu view all nodes. Nah, di sini ada sensor suhu lab, sensor monitoring server gedung A, gedung B. Lalu ada user stories 5, yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewer.
Pada role viewer hanya tersedia menu melihat data, menu manipulasi seperti add, delete, dan control node tidak ditampilkan, sehingga viewer tidak dapat mengubah data. Nah ini sini kan menu viewernya hanya ada 3 ini aja, berarti viewer itu tidak dapat manipulasi data seperti itu. Dan ini juga nomornya sudah dibuat sedemikian, karena kalau yang menu admin itu ada 8, jadi kalau menu viewer itu cuman ada 3, yaitu view all nodes, view node elementary, dan logout. Setelah itu untuk yang user story 6, session management, logout, dan token clear. Kita akan logout dari viewer dan sistem kembali ke halaman login berhasil. Smart Environment Client. Selanjutnya, yang user stories nomor 7, login sukses administrator. Kita login di admin lab admin 1 2 3. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Kenapa si viewer tadi nggak bisa manipulasi seperti yang ada pada nih user stories nomor 5, yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewer. Nah, di sini perbedaannya. Di sini menu admin ada 8, yaitu view all nodes, add new, control, delete, generate, view node elementary, view system logs, dan logout. Dan sedangkan di menu viewer cuman terdapat view all nodes dan view node elementary. Jadi itulah sebabnya kenapa viewer itu tidak dapat manipulasi seperti itu, karena sudah ada bagiannya masing-masing. Lalu ini untuk yang user stories nomor 7, yaitu login sukses administrator. Selanjutnya adalah user stories nomor 8, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Di sini saya akan mengeksekusi kontrol perangkat jaringan. Kita pilih menu 3, yaitu control node. Di sini sudah untuk yang user 8, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control node, masukkan ID yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status menjadi operasional, menjadi maintenance. Sini kita lihat di awal tadi, yaitu ada gedung A yang aktif dan sensor monitoring server. Nah, yang nomor harusnya gini, 3 satu kan aktif tuh, kita buat jadi maintenance, kita ganti node berhasil diperbarui. Nih, jadi nanti yang statusnya aktif seperti ini, dia akan berubah menjadi maintenance karena tadi kita sudah memilih menu control node. Setelah itu user stories nomor 9, pembuktian otomatis audit trial. Oh ya, yang user stories nomor 8 itu administrator dapat mengubah status perangkat. Pada pengujian ini saya mengubah status node menjadi maintenance. Jadi yang tadinya node 1 itu aktif berubah menjadi maintenance karena saya sudah memilih status maintenance. Selanjutnya ada user stories nomor 9, yaitu audit trial. Di sini pembuktian otomatis audit trial. Jadi kita pilih nomor 7, yaitu view system logs. Setelah perubahan status berhasil dilakukan, sistem secara otomatis mencatat aktivitas pada audit trial. Kita pilih menu ke-7. Oke. Nah, di sini sudah ada update node. Kenapa ini 2? Karena tadi saya perbaikannya 2 kali.
Oke, setelah itu ada user stories nomor 10, yaitu pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Di sini untuk user story 10 maintenance protection, kita pilih menu yang ke-6 yaitu view node telemetry. Setelah itu kita pilih node yang baru dijadikan maintenance, yaitu node 1. Tidak dapat diakses data telemetrinya. Nah, nanti akan muncul peringatan seperti ini. Node sedang maintenance. Data telemetri tidak dapat diakses karena node yang maintenance itu tidak dapat diakses oleh data telemetrinya. Selanjutnya, user stories nomor 11, simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dan client app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke tempat server flex, lalu mematikan server secara paksa kembali ke client app dan oke. Jadi di sini yang pertama disuruh mematikan client servernya terlebih dahulu, ctrl-c. Oke, di sini sudah mati update PY-nya. Selanjutnya kembali ke klien, lalu kita pilih nomor 1. Nah, ini. Saya mensimulkan server crash dengan mematikan flash server yang app.py tadi. Selanjutnya pilih menu 1 dan dia akan terkirim pesan error gagal terhubung ke server. Akan mengirim pesan seperti ini, tetapi programnya akan terus berjalan, tidak stuck dan tidak crash di situ saja. Walaupun dia error, tapi masih tetap berjalan. Seperti itu, tidak stuck. Selanjutnya adalah user stories yang terakhir, yaitu recovery reconnection system. Jalankan kembali server di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Oke, di sini kita jalanin ulang update PY-nya. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita cek ke menu 1. Setelah app dinyalakan kembali, klien dapat terhubung kembali tanpa perlu di restart. Nah, seperti itu. Ini tabelnya. Tadi kan sudah berhenti, lalu dijalankan, crash, ada pesan error, gagal terhubung ke server, tapi tetap bisa berjalan programnya. Lalu lanjut lagi menyalakan servernya, kembali ke klien, jalankan lagi, pilih menu 1, dia masih tetap bisa berjalan si programnya. Lalu oke, tadi sempat tertinggal penjelasan dari user stories yang ketiga, yaitu login sukses dan token saving viewer role. Login sebagai role viewer hasil dari shading. Jadi di sini di klien itu token JWT diterima dari server saat login dan disimpan pada variabel token untuk digunakan pada request berikutnya. Nah, di sini pada kode yang ini. Lalu untuk yang user stories nomor 8, yang ini eksekusi kontrol perangkat jaringan. Nih, jadi dia di sini ada datanya, yaitu put node 2578/2011. Oke. Kita kembali ke sini.
Ini sudah saya praktikkan semua dari yang user stories nomor 1 hingga nomor 12. Lalu saya tunjukkan tadi kodenya di klien. Oke, demikian demonstrasi praktikum Lab 14 Smart Environment Client Application seluruh user stories telah berhasil diuji dan berjalan sesuai spesifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.